Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Diawali dengan sudah ada pembicaraan AC Milan ternyata sedang memantau Sergio Busquets baru dari Belgia. Menurut laporan dari Calcio Mercato, ternyata AC Milan sedang memantau talenta baru yang disebut mirip dengan Sergio Busquets dari Belgia. Dia bernama Albert Sambi Lokonga, gelandang berusia 21 tahun yang sekarang bermain di Anderlecht. Di usia yang masih terbilang muda, Lokonga ternyata telah menarik perhatian banyak klub Eropa, tak terkecuali AC Milan. Soalnya sebagai gelandang tengah, ia mampu menyaring dan menyusun serangan secara rapi, layaknya Sergio Busquets pada saat masih muda dulu. Ada Alexis Saelemaekers yang merekomendasikan nama Lokonga untuk segera direkrut AC Milan. Saelemaekers sendiri yang membicarakan nama Lokonga kepada pelatih Stefano Pioli bahwa di Belgia ada Sergio Busquets baru. Ternyata setelah kita selidiki, tak hanya AC Milan yang tertarik, sedikitnya Lokonga ternyata juga sudah diintai oleh Bayern Munchen, RB Leipzig hingga Sevilla. Menarik untuk menantikan apakah AC Milan nantinya akan bergerak mendapatkan Lokonga atau tidak. Bursa transfer musim dingin bulan Januari telah dibuka dan AC Milan memiliki kans besar untuk memulangkan ex-bintangnya. Kesempatan besar AC Milan untuk memulangkan ex-bintang mereka tersebut datang secara mengejutkan dan tanpa diduga-duga. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan jika AC Milan bisa saja memulangkan Stefan El Shaarawy di bursa transfer musim dingin ini. Hal tersebut bisa terjadi karena Shaarawy dikabarkan sudah tak lagi kerasan di Liga Super Cina dan telah menyatakan ingin segera hengkang dari Shanghai Shenhua. Shaarawy sendiri sempat membela AC Milan pada tahun 2011 sampai 2016. Selama periode tersebut dirinya berhasil mencatatkan 82 penampilan dan mencetak 21 gol. Terkenal akan kemampuan cut inside dan etos kerja yang baik, Shaarawy juga dikenal memiliki visi yang bagus. Selain itu, dirinya juga diketahui memiliki kemampuan dribble yang bahkan disejajarkan dengan Neymar dan Messi. Sayangnya cedera membuat karirnya bersama AC Milan mandek, dirinya gagal berkembang dan terpaksa harus dipinjamkan ke AS Monaco. Tampil di bawah harapan, AS Monaco urung membeli El Shaarawy. AS Roma kemudian muncul sebagai pelabuhan karirnya yang baru usai dipermanenkan pada tahun 2016. Bangkit bersama AS Roma, Shaarawy secara mengejutkan memutuskan untuk hijrah ke Liga Super Cina kala menerima tawaran dari Shanghai Shenhua. Selain memiliki kesempatan untuk pulang ke AC Milan, Shaarawy juga diketahui memiliki kans untuk kembali menjalani masa-masa romantisnya di AS Roma. AC Milan kembali bisa diperkuat Zlatan Ibrahimovic. Momen kembalinya mainnya Zlatan ini viral karena sebuah adegan pemanasan ekstrim di tepi lapangan. Zlatan Ibrahimovic kembali bermain saat AC Milan lawan Torino Minggu 10 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia tampil di 5 menit akhir pertandingan yang berkesudahan 2-0 buat kemenangan rossoneri tersebut. Ini menjadi laga pertama Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan setelah mengalami cedera dalam laga lawan Napoli pada akhir November tahun 2020 lalu. Menurut catatan dari Transfermarkt, Zlatan Ibrahimovic awalnya mengalami cedera otot pada rentan 23 November sampai 17 Desember. Setelah itu ia langsung mengalami cedera betis dari 18 Desember sebelum pulih di 8 Januari. Jika ditotal, Zlatan Ibrahimovic sudah absen selama 45 hari. Dalam kurun waktu tersebut, penyerang 39 tahun asal Swedia itu tidak kuasa membela AC Milan dalam 11 pertandingan. Pada momen laga comeback, Zlatan Ibrahimovic memang tidak mencetak gol. Ia masuk saat rossoneri sudah unggul 2 gol tanpa balas. Namun kehadiran Zlatan Ibrahimovic langsung mencuri perhatian di laga tersebut. Bukan cuma karena ia kembali main usai cedera beberapa waktu, tapi juga karena aksi pemanasannya di tepi lapangan. Saat kamera televisi menyorot sosok Zlatan Ibrahimovic, ia melakukan pemanasan dengan mengangkat kakinya tinggi-tinggi sampai melewati atas kepala seseorang yang diidentifikasi Football Italia sebagai anggota staf kebugaran AC Milan. Ini bak jadi indikasi bahwa Zlatan Ibrahimovic sudah benar-benar fit usai cedera. Selain itu, pemanasan ini juga memperlihatkan fleksibelnya tubuh pesepak bola yang semasa di Italia juga pernah membela Inter Milan dan Juventus tersebut. Musim ini Zlatan Ibrahimovic sudah mencetak 11 gol dari 10 penampilan di seluruh ajang bersama AC Milan, menjadikannya pemain tersubur di skuad sejauh ini.
Dengan 10 gol di Serie A, ia juga menjadi top skor sementara ajang tersebut. AC Milan berhasil meraih kemenangan kala menjamu Torino Minggu 10 Januari 2021 dini hari tadi. Laga lanjutan Liga Italia tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk tuan rumah. Bermain di Stadion San Siro ditandai dengan kembalinya Zlatan Ibrahimovic serta gol kemenangan yang dicetak oleh Rafael Leao dan Frankisi. Ibrahimovic masuk pada babak kedua menggantikan Rafael Leao tepat pada menit ke-85. Di balik momen kembalinya Ibrahimovic dari cedera, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan menyesalkan kartu kuning yang didapatkan Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu harus menerima hadiah berupa kartu kuning pada menit 80 atas insiden yang ia lakukan. Kartu kuning yang didapatkan Rafael Leao tersebut dipastikan membuatnya absen dalam laga berikutnya lantaran akumulasi. Hal itulah yang disesalkan oleh Pioli mengingat performa Rafael Leao cukup tajam bersama AC Milan musim ini. Yang mengecewakan saya adalah kehilangan Leo untuk laga berikutnya karena saya belum melihat pemain yang bisa dimainkan untuk penyerang tengah, ujar Pioli dilansir dari Football Italia. Saya tidak berpikir itu adil atau pemahaman yang nyata dengan situasi. Lebih lanjut, Pioli tak bisa menyembunyikan kekagumannya tentang potensi yang dimiliki Rafael Leao. Apabila Rafael Leao mampu menjalankan perannya dengan baik musim ini dengan mencetak 6 gol Liga. Saya sangat menyukai Rafael Leao malam ini karena dia meningkatkan fokus, konsentrasi dan cara dia bermain, puji Pioli. Dia masih sangat muda dan sedang belajar. Dia memiliki karakteristik tertentu. Dia sekarang menjadi pemain yang lebih lengkap yang bisa bermain dalam berbagai posisi, pungkasnya menambahkan. Pioli juga tak lupa menyinggung momen kembalinya Ibrahimovic, sekalipun hanya bermain 5 menit saja di atas lapangan. Kami tahu bahwa jika dia lulus ujian terakhir besok dalam latihan, dia siap untuk sebagian kecil permainan, ujar Pioli. Kita akan lihat pada hari Rabu apa yang harus dilakukan di Coppa Italia. Kami berharap dia dalam kondisi penuh secepat mungkin, tutupnya. Berkat kemenangan melawan Torino, AC Milan kini masih menduduki posisi teratas di tangga klasemen Serie A lewat koleksi 40 poin. AC Milan mampu mengamankan status kapolistanya dari kejaran Inter Milan dan AS Roma sebagai rival terdekat. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendapatkan kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli Sulimetti dari Torino. Granada tiba di San Siro untuk berlaga dan Rossoneri akan mendapat kesepakatan untuk membicarakan bisnis juga. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengklaim Milan tertarik pada Metti. Gelandang Prancis ini bisa menjadi solusi bagi Milan untuk saat ini dan masa depan karena Rossoneri saat ini sedang menghadapi keadaan darurat di tengah lapangan dan ingin menghindari situasi serupa di masa depan. Akan tetapi laporan itu juga mengklaim Hellas Verona tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu yang 2 kali memperkuat timnas Prancis U20. Metti yang tiba dengan harga 11,5 juta euro dari Monaco pada Juli 2018. Memiliki kontrak hingga Juni 2023 dengan Granada dan telah bermain 14 kali di Serie A musim ini, menyumbang 1 gol dan 1 assist. Krisis cedera Milan memang terus berlanjut dengan Hakan Çalhanoğlu mengalami cedera dan akan absen melawan Torino. Çalhanoğlu mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan Serie A melawan Juventus. Pemeriksaan medis yang dilakukan kemarin tidak termasuk cedera serius. Laporan La Gazzetta dello Sport, tetapi Stefano Pioli dan staf medis Milan tidak ingin mengambil risiko dan Çalhanoğlu akan absen melawan Granada. Torino kalah 2-0 di markas AC Milan dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion San Siro Milan Ahad dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Marco Giampaolo frustasi melihat penampilan pasukannya pada laga AC Milan versus Torino. Giampaolo menyesalkan penampilan skuadnya yang tak tampil maksimal selama pertandingan. Menurut dia, selama 95 menit pertandingan timnya hanya bermain selama 45 menit. Saya harus mengatakan kami menonton selama 40 menit dan kemudian memainkan pertandingan 45 menit. Lalu ada insiden selama pertandingan. Melihat insiden penalti lagi, saya pikir itu adalah penalti bagi kami. Tapi itu tidak mengubah apapun sekarang, kata Marco Giampaolo pada DAS. Kami tidak menunjukkan karakter atau kepercayaan diri yang cukup di babak pertama. Meskipun setelah jeda reaksi kami bagus, tutur mantan pelatih AC Milan ini.
Tak ada yang ingin mengambil tanggung jawab menjalankan risiko, kami dimatikan. Laga berikutnya Torino akan kembali menghadapi AC Milan di San Siro pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat 13 Januari 2021 di babak 16 besar Coppa Italia.